Dor, hai guys. Pada video sebelumnya kita udah melihat 10 gubernur dan wakil gubernur termiskin di Indonesia periode 2025 sampai 2030. Dan di episode sebelumnya kita sudah melihat harta kekayaan gubernur dan wakil gubernur di seluruh Indonesia. Nah, setelah menyimak dua video tersebut, ada satu hal yang sangat mengejutkan. Bak disambar petir. Tapi bukan petir Zeus ya, yaitu harta kekayaan dari salah seorang wakil gubernur yang cuma 3 juta total harta kekayaannya. Bayangin tuh 3 juta. Ini sih menurut gua kayaknya bukan cuma pemimpin daerah termiskin di Indonesia, tapi bahkan di dunia. Jadi karena gue respect sama wakil gubernur ini, jadi gue memutuskan untuk membuat video khusus tentang beliau ya. Jadi di video ini kita akan melihat profil beliau, sepak terjang beliau sebelum memasuki politik, dan juga kisah beliau bagaimana beliau sampai bisa mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur saat itu ya, sebelum akhirnya terpilih. Oke, jadi kita flashback dulu sebentar ya. Nama beliau adalah Paskalis Imadawa, wakil gubernur Provinsi Papua Selatan dengan harta kekayaan sebesar 3 juta rupiah. Dan kalian harus ingat ya, ini adalah wakil gubernur, levelnya di atas wali kota dan bupati. Jadi nggak mungkin random people yang kita misalnya ketemu di pasar gitu terus ditunjuk, jadi calon wakil gubernur sini mau nggak? Nggak mungkin. Ini orang udah pasti punya kapabilitas dan punya ketenaran ya paling nggak. Jadi orang banyak yang tahu. Nggak mungkin random people dijadiin calon wakil gubernur. Sekali lagi nggak mungkin ya. Ini beda dengan calon anggota DPR ya, baik DPR RI maupun DPRD tingkat 1 atau tingkat 2. Yang bisa aja dicalonkan hanya untuk mengisi slot partai tertentu supaya di dapil tersebut partai itu tetap memiliki calon walaupun calonnya ini adalah calon yang dalam tanda petik nggak jelas ya. Seperti contoh waktu itu ada tersangka pembunuhan yang menjadi calon anggota DPR RI. Ingat nggak kalian? Jadi intinya kalau udah dicalonin sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur, itu nggak mungkin dipilih dari random people, pasti udah orang-orang pilihan. Oke, kita lanjut ya. Di bagian awal ini kita akan melihat profil beliau. Beliau lahir di Cimaam tanggal 6 April tahun 1969 dan berusia 55 tahun, jalan 56 ya. Beralamat di Merauke, Papua Selatan dan beragama Katolik. Pendidikan terakhir beliau adalah S1 dari Universitas Flores dengan gelar SPD dan lulus tahun 1996. Kemudian untuk informasi seputar keluarga beliau masih minim ya. Tapi ada salah satu video saat beliau mengucapkan Selamat Natal di tahun 2024 dan Selamat Tahun Baru di 2025 bersama seorang perempuan yaitu Ibu Tetiliana Moiwolo, yang sepertinya adalah istri dari beliau ya. Dan untuk informasi tentang anak beliau, gue sulit menemukan informasi yang valid. Oke, selanjutnya kita akan melihat sepak terjang beliau sebelum menjadi wakil gubernur ya. Beliau adalah sosok yang dikenal luas sebagai pemimpin adat dan pejuang pemekaran Papua Selatan. Beliau merupakan ketua adat Animha Kabupaten Merauke, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Bufendigul. Lalu alasan beliau memperjuangkan pemekaran di bagian Papua Selatan adalah karena adanya ketimpangan sosial ya, dan di bagian selatan Papua tidak tersentuh pembangunan sama sekali. Untuk itu beliau memperjuangkan daerah otonom baru, yaitu berdirinya Provinsi Papua Selatan. Perjuangan ini kemudian membuahkan hasil, karena Provinsi Papua Selatan resmi dibentuk pada tahun 2022. Beliau kemudian mengajukan diri untuk menjadi anggota Majelis Rakyat Papua Selatan dan berhasil terpilih menjadi anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan. Dan sebagai informasi, Majelis Rakyat Papua adalah lembaga yang mewakili budaya orang asli Papua dan bertugas melindungi hak-hak orang asli Papua. Di Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan ini, Pak Paskalis menjabat sebagai Wakil Ketua 2 Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan dan dilantik oleh Wakil Menteri Dalam Negeri untuk periode 2023 sampai 2028.
sebelum beliau mengajukan pengunduran diri ya untuk menjadi calon wakil gubernur. Majelis Rakyat Papua juga mendapatkan gaji dan tunjangan ya. Contoh, untuk gaji wakil ketua pada tahun 2022 adalah 4 juta. Dan ada beberapa tunjangan, misalnya tunjangan rumah jabatan, kendaraan dinas, dan uang jasa pengabdian pada akhir masa bakti. Oke, sekarang kita akan masuk ke pra pencalonan ya, atau sebelum pencalonan. Rumor di tengah masyarakat Papua Selatan bahwa beliau akan maju sudah santer terdengar ya. Dan saat ditanya oleh media Papua, beliau juga berkata siap jika ada yang meminang. Dan tak lama Gayung pun bersambut. Terdapat 4 partai yang memiliki kursi di Parlemen Papua Selatan yang mendukung pasangan ini, yaitu PDI Perjuangan, PKS, P3, dan PSI. Dan didukung juga oleh 3 partai non-parlemen, yaitu Partai Garuda, Umat, dan Partai Gelora. Jadi totalnya 7 partai yang mendukung mereka berdua. Mereka kemudian mendapatkan nomor urut 4 untuk melawan 3 pasangan lainnya, yaitu pasangan nomor urut 1 Pak Darius Gewilom yang berpasangan dengan Pak Yusak Yaluwo, lalu yang kedua Pak Nikolaus Kondomo dan Pak Baidin Kurita, dan pasangan nomor urut 3 Pak Romanus Mbarakah dan Pak Albertus Muyak. Sekarang kita akan melihat perolehan suara di pemilihan gubernur Papua Selatan. Pasangan nomor urut 4, Pak Apollo Savanpo dan Pak Paskalis Imadawa mendapatkan 139.580 suara atau sekitar 51,65%. Pesaing terdekatnya adalah pasangan nomor urut 3, Pak Romanus Baraka dan Pak Albertus Muyak dengan perolehan suara 68.991 pemilih atau sekitar 25,53%. Jadi selisihnya cukup jauh ya untuk kemenangan Pak Apollo Savanpo dan Pak Paskalis Imadawa. Dan memang ada gugatan yang diajukan ke MK oleh salah satu pasangan calon ya. Tapi gugatan ini bukan gugatan tentang perselisihan hasil perhitungan suara, namun gugatan validasi calon nomor urut 3 dan 4 yang dikatakan bukan merupakan orang asli Papua. Namun MK telah memutuskan untuk menolak seluruh gugatan tersebut sehingga pasangan nomor urut 4 telah resmi menjadi gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan. Oke, kita masuk ke tahap akhir ya, yaitu harapan ya. Ini harapan pribadi gue ya terhadap sosok beliau atau orang-orang yang seperti beliau. Contohnya Pak Ahmad Nausrau yang juga harta kekayaannya itu cuma sekitar 40 jutaan. Kalian bisa tonton di video gue yang kemarin ya, 10 gubernur dan wakil gubernur termiskin. Di situ ada yang kekayaannya cuma 40 juta selain beliau nih ya, selain Pak Paskalis Imadawa. Jadi harapan gua orang-orang seperti ini kita harus respect dan juga terus mengingatkan ya, semoga kedepannya beliau juga tetap memegang teguh integritas. Dan buat orang yang nyinyir tentang LHKPN, tidak percaya LHKPN, boleh aja, tapi kan nggak mungkin kalau misalnya beliau memang punya rumah atas nama pribadi tidak dilaporkan, nanti ada orang yang melaporkan dan itu bisa berbahaya bagi dirinya sendiri. Karena di situs ILHKPN itu kita sebagai masyarakat juga bisa melaporkan harta kekayaan pejabat ya, kalau kita punya bukti. Misal, gue misalnya menemukan sertifikat rumah milik beliau ya di misalnya di sebuah kecamatan gitu. Terus tinggal gue foto, filenya gue upload ke situs ILHKPN dan beliau bisa kena ya, bisa jadi kasus. Jadi menurut gua mungkin LHKPN tidak akurat 100%. Tapi selisihnya nggak mungkin segitu jauhnya. Misal harta sebenarnya 200 miliar, mungkin yang dilaporkan di LHKPN 150 miliar gitu. Itu masih masuk akal. Tapi ini kekayaannya 3 juta. Dan kalau kita mau cari kesalahan beliau pada laporan LHKPN-nya, itu yang paling mungkin adalah handphone ya, harta bergerak lainnya. Itu masuk ke handphone. Mungkin handphonenya itu handphone dikasih gitu atau dibeliin sama warga, jadi bukan beliau yang beli. Atau beliau pakai handphone yang sangat jadul, jadi nggak ada harganya di LHKPN, bingung gitu. Mau ditaruh 100.000 nggak masuk akal, jadi udah kosong aja. Kalau mau dikritisi paling di bagian itu ya, karena kalau misalnya tanah dan bangunan beliau punya tapi tidak melaporkan, itu akan menjadi masalah. Oke guys, jadi gitu aja buat video kali ini. Jangan lupa kalian komen ya bagaimana pendapat kalian tentang sosok Pak Paskalis Imadawa dan Pak Ahmad Nausrau, 2
wakil gubernur termiskin di Indonesia saat ini. Jadi kalau misalnya kalian kenal sama mereka berdua atau salah satu dari mereka, boleh kalian tulis di kolom komen nanti. Jadi gitu aja buat video kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata dan salah dalam penyebutan nama atau gelar. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys.